Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah sistem ekonomi Tuhan menghasilkan harta surgawi melampaui kekayaan duniawi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yakobus 5 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi sekarang, kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan engat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang terakhir. Sesungguhnya, upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, berteriak terhadap kamu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, sedangkan ia tidak melawan kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yakobus 5, ayat 1 sampai ayat 6, yang memberikan gambaran secara jelas tentang orang kaya yang menindas orang miskin dan menimbun kekayaan, memperingatkan mereka akan penghakiman yang akan datang. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, kemungkinan besar pada abad pertama Masehi, di mana kondisi sosioekonomi ditandai dengan kesenjangan dan ketidakadilan yang mencolok, khususnya di Kekaisaran Romawi. Dalam konteks komunitas Kristen mula-mula yang menjadi sasaran surat Yakobus, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kelompok elit kaya dan masyarakat miskin. Kekaisaran Romawi dicirikan oleh struktur sosial yang hierarkis, di mana orang-orang kaya memegang kekuasaan ekonomi yang sangat besar, dan seringkali mengeksploitasi tenaga orang miskin demi keuntungan mereka sendiri. Selain itu, selama periode ini, terjadi korupsi dan keserakahan yang meluas di kalangan kelas penguasa, yang mengumpulkan kekayaan melalui berbagai cara, termasuk perpajakan, kepemilikan tanah, dan perdagangan. Sebaliknya, masyarakat miskin menghadapi eksploitasi, kesulitan ekonomi, dan seringkali hidup dalam kemelaratan. Yakobus, yang menulis surat kepada orang Kristen Yahudi yang tersebar di seluruh Kekaisaran Romawi, menghadapi ketidakadilan ini secara langsung, mengecam orang kaya karena mereka mengeksploitasi orang miskin, dan mengejar kekayaan dengan mengorbankan orang lain. Kata-katanya menggemakan ajaran Yesus, yang sering menentang penyembahan berhala dalam bentuk kekayaan, dan pengabaian terhadap kelompok marginal. Singkatnya, Yakobus 5 ayat 1-6, mencerminkan realitas sosioekonomi Kekaisaran Romawi, yang ditandai dengan kesenjangan kekayaan, eksploitasi, dan keserakahan. Yakobus menyampaikan pesan kenabian, memperingatkan para penindas akan penghakiman ilahi yang menanti mereka dan menyerukan pertobatan dan keadilan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan Tuhan bagi kita adalah panggilan untuk memeriksa prioritas dan nilai-nilai kita dalam terang kekekalan. Di dunia yang sibuk mengejar kekayaan dan status, Tuhan mengingatkan kita akan sifat kekayaan duniawi yang hanya sementara, dan ketiadaan nilai dari materi yang terpisah dari Tuhan. Akumulasi kekayaan dengan mengorbankan orang lain, tidak hanya dikutuk oleh Tuhan, tetapi sama juga dengan merampas harta sejati yang kita temukan dalam hubungan cinta, pelayanan penuh kasih, dan kepuasan spiritual. Lebih jauh lagi, pesan Tuhan menantang kita untuk menghadapi ketidakadilan sistemik, yang melanggengkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Sama seperti Yakobus yang menegur orang kaya karena menimbun kekayaan dan mengeksploitasi orang miskin, kita juga dipanggil untuk mendukung keadilan dan kesetaraan dalam komunitas kita. Dalam konteks kita saat ini, di mana kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus melebar,
Tuhan memanggil kita untuk menjadi agen perubahan, bekerja tanpa kenal lelah, untuk membongkar sistem perekonomian yang menindas, dengan mengangkat derajat mereka yang terpinggirkan dan rentan. Terlebih lagi, pesan Tuhan mengajak kita untuk menganut visi tandingan budaya tentang kelimpahan yang berakar pada kesederhanaan, kemurahan hati, dan kepercayaan pada penyediaan Tuhan. Daripada mengejar harta yang fana dan akan musnah seiring berjalannya waktu, marilah kita berinvestasi pada harta surgawi yang bertahan selamanya. Dengan memupuk semangat kepuasan, penata layanan, dan kasih yang rela berkorban, kita memberikan kesaksian tentang nilai-nilai kerajaan Allah, dan berpartisipasi dalam karya transformatif kasih karunia-Nya di dunia kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menerapkan firman Tuhan secara praktis, berarti mengevaluasi kembali hubungan kita dengan kekayaan dan harta benda duniawi, dalam kaitannya dengan komitmen kita untuk mengikuti Kristus. Hal ini berarti menolak daya tarik konsumerisme dan materialisme yang hanya menjanjikan kepuasan sementara, yang pada akhirnya membuat kita merasa hampa dan tidak pernah merasa puas. Karena itu, kita harus berusaha untuk hidup sederhana, dengan tangan terbuka dan hati yang penuh belas kasihan, membagikan sumber daya kita dengan murah hati, kepada mereka yang lebih membutuhkan, dan berinvestasi dalam tujuan kerajaan Allah. Selain itu, penerapan firman Tuhan secara kontekstual mengharuskan kita untuk mengadvokasi kebijakan dan praktek yang mendorong keadilan ekonomi dan memberdayakan kelompok marginal. Apakah itu dengan menerapkan upah yang adil, menyediakan perumahan yang terjangkau, atau mengatasi hambatan sistemik terhadap peluang? Mari kita berupaya membangun masyarakat di mana semua individu diperlakukan dengan bermartabat, hormat, dan setara. Selain itu, penerapan kontekstual mengundang kita untuk terlibat dalam refleksi diri dan pertobatan, mengakui keterlibatan kita dalam sistem ketidakadilan, dan mencari pengampunan dan rekonsiliasi jika diperlukan. Semoga kita dengan rendah hati, menyerahkan diri kita kepada anugerah Allah yang transformatif, mengizinkan Roh-Nya untuk menyadarkan dan memperbaharui kita, sehingga kita dapat menjadi wadah kasih-Nya, dan instrumen perdamaian-Nya di dunia yang rusak dan terpecah belah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hikmat dan kebenaran firman-Mu yang menyadarkan, menantang, dan mengubah cara pandang kami. Tolonglah kami untuk menerima harta surgawi dibandingkan kekayaan duniawi, dan untuk hidup sebagai pelayan setia atas anugerah dan kasih-Mu. Semoga Roh-Mu memberdayakan kami untuk memperjuangkan keadilan, memberikan belas kasihan kepada mereka yang terpinggirkan, dan mewujudkan nilai-nilai kerajaan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.